Besti Indosiar. Kisah ini berjudul Akibat Ulah Suami Pandai Bersilat Lidah. Dimulai dari Ruli, suami yang berbohong di depan teman-teman istrinya. Tapi siapa sangka kalau dia malah merendahkan istri bosnya sendiri. Kasian Sylvia, dia jadi malu karena ulah suaminya. Ruli, kamu ngajak istri saya? Siapa yang pakai tas KW? Siapa yang jadi security? Atasan kamu? Maaf Pak, saya nggak tahu kalau ini istri Bapak. Saya cuma bercanda Pak. Kamu karyawan admin aja, ngaku-ngaku jadi head manager. Gaji mana ada 2 digit, pakai dinas ke luar negeri segala. Yang ada kamu sering lembur dan tidur di kantor. Meeting proyek aja kamu mohon-mohon minta ikut, padahal kamu nggak diajak. Sis, maafin suami aku ya. Ruli yang tidak terima malah pergi. Dan tidak sengaja dia menolong orang yang hampir dirampok. Sampai-sampai Ruli mendapatkan imbalan dari wanita itu. Bukannya terima, Ruli malah meminta imbalan lain untuk bekerja sama dengan wanita itu. Dilihat-lihat Besti, Ruli memang pandai berbicara ya. Sampai-sampai banyak orang yang percaya dengan omongan Ruli. Bahkan Ruli lagi-lagi berbohong dengan para agennya. Ruli tidak mau memberikan hak para agen-agennya. Padahal Ruli aja yang rakus dan gak mau memberikan uang para agennya. Sebenarnya uang komisi udah cair. Uang setoran penjualan agen juga belum disetor, masih ada di rekening aku. Mending aku pakai buat foya-foya dulu. Nanti kan bisa diganti sama komisi bulan depan. Ruli benar-benar rakus dan sombong banget Besti. Dia langsung membelikan barang-barang mahal untuk dia dan keluarganya. Karena istrinya yang gak percaya, Ruli malah semakin marah. Kamu lagi korupsi uang perusahaan ya Mas? Korupsi sih? Ini semua aku dapetin dari side job aku. Aku itu sekarang distributor MLM. Kok bisa? Ya bisa lah. Nih, ada kartu namanya kok. Distributor MLM herbal dari Mbak Lina. Wah, aku juga udah dapet piagam. Oh, piagamnya. Coba lihat Besti. Ruli sesombong itu dengan teman-temannya. Sampai mempengaruhi ke teman-teman kerjanya soal bisnis yang dia jalankan. Padahal itu semua hanya tipuan belaka Ruli. Kita akui ya Besti, kalau Ruli pandai sekali berbicara. Sampai teman-temannya termakan dengan omongannya. Gak hanya teman-temannya, adiknya juga dipengaruhi untuk ikut bisnisnya itu. Son, mau ngapain sih kamu kuliah? Buat apa? Kamu gak lihat nih kakak kamu contohnya. Kakak kamu ini lulusan S1, sarjana, dan dia masih aja kerja sebagai karyawan admin. Masih banyak di luar sana lulusan S1 yang masih jadi pengangguran. Udahlah, kamu berhenti aja kuliahnya, kamu stop. Uang semester kamu masukin ke bisnis MLM kakak. Aku yakin nih kamu bisa dapat puluhan juta rupiah setiap bulan. Nggak usah didengerin. Udah, kamu fokus sama kuliah. Bener juga tapi Kak, kalau misalkan ikut MLM nggak perlu gelar sarjana kan? Itu dia. Terus hasil juga bagus banget nih, kayak Mas Ruli sekarang. Kamu nih pinter, cepetan. Bahkan temannya yang terkena musibah juga dipengaruhi sama Ruli. Kenapa nggak coba pengobatan alternatif aja sih? Mas, Alternatif gimana? Nih Van, baca dulu brosurnya. Itu obat herbal. Bisa sembuhin segala macam penyakit. Dibaca dulu brosurnya. Obat herbal bisa buat penyakit cancer. Biayanya juga nggak terlalu mahal, nggak kayak biaya operasi. Nggak ada salahnya kan dicoba. Kebetulan di situ juga lagi ada bisnis MLM ya. Jadi keuntungan kamu bisa double. Istri kamu bisa sembuh, kamu juga bisa dapat keuntungan tambahan dari bisnis MLM-nya. Iya Rul, kalau gitu aku mau jadi member MLM kamu. Bentar Evan.
Astaga Besti, saat Sylvia memperingati Ruli, Ruli malah marah. Bahkan, tiba-tiba Sylvia mendapatkan pesan misterius. Pasti ini semacam teror Besti. Astagfirullah Besti, produk yang dijual itu berbahaya. Tapi Ruli dan bosnya tetap akan menjual produknya itu. Sylvia yang mengikuti mereka jadi ketahuan sama Ruli dan bosnya. Obat herbal kita nggak lulus uji lab. Kita nggak dapat izin BPOM. Bu, padahal saya udah dapat banyak banget klien. Aku tahu. Kita jalan aja. Terus selama ini produknya safe kan? Selagi nggak ada korban, kita akan aman. Misi Mbak, mau pesan apa? Enggak. Nggak usah. Kamu kenal perempuan itu? Dia istri saya, Bu. Kamu urus istri kamu. Aku nggak mau rahasia kita bakal terbongkar. Sylvia yang berusaha kabur malah hampir dicelakai sama sosok misterius. Jangan-jangan itu adalah sosok yang meneror Sylvia. Bukannya taubat, Ruli malah semakin banyak mempengaruhi orang-orang. Bahkan, Ruli malah marah dan ketakutan kalau misalnya Sylvia akan membocorkan rahasianya. Padahal, Sylvia semakin tidak tega sama orang-orang yang menjadi korban dari Ruli. Apalagi omongan pintarnya Ruli. Ini saya ada uang hasil gadaikan rumah. Saya langsung transfer Mas Ruli ya. Kalau kayak gini, kamu bakalan lebih cepet lagi dapat uang untuk cangkok jantung istri kamu. Iya Mas. Udah saya transfer ya Mas? Iya Mas. Dokter bilang ke saya kemungkinan istri saya 1 bulan lagi akan mendapatkan donor jantung Mas. Biayanya kurang lebih 1 M Mas. Saya sangat bergantung sekali pada bisnis MLM ini Mas. Untuk biaya operasi. Astaga Besti, Ruli jahat banget ya. Dia malah menggunakan uangnya untuk senang-senang dengan keluarganya. Padahal Sylvia udah memperingatinya. Di lain sisi, temannya jadi kehilangan istri tercintanya. Karena dia hanya bisa mengkonsumsi obat herbal bisnis Ruli. Dan dia tidak punya uang. Ya ampun Besti, yang ditakutkan benar-benar terjadi. Bos Ruli jadi ditangkap polisi karena telah menipu dan membahayakan para konsumennya. Sedangkan Ruli yang sudah dikomplain, dia masih bisa berbelit. Kasihan sekali dengan para korban yang percaya dengan omongan Ruli. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar dulu ya. Memang dari pusatnya belum keluar. Tapi saya janji nanti 1 bulan atau 2 bulan saya bakalan kasih semuanya komisinya ya. Gak bisa! Bohong! Kamu penipu! Iya, tenang dulu. Semuanya udah diurus kok. Surat-suratnya bakalan menjadi legal. Ya, jadi nggak usah khawatir. Oke, tenang-tenang aja ya, sabar ya. Nanti pokoknya bakalan saya kasih ya. Ya, silakan ya. Malah bubar ya. Yuk. Gak cuma Ruli yang dikomplain, adiknya juga jadi korban dari kelakuan Ruli. Kasian banget Besti, bukannya menghadapi masalah yang dia lakukan, Ruli malah kabur dan meninggalkan Sylvia dan keluarganya. Bahkan, Sylvia harus menghadapi amukan para korban dari kelakuan Ruli. Di mana suami kamu? Dia harus tanggung jawab. Istri saya meninggal gara-gara obat herbal dia. Anak saya tambah sakit parah. Kami nggak pernah dapat komisi. Cepat balikin uang kami. Maaf, semuanya tolong tenang dulu. Saya juga nggak tahu apa-apa. Mas Ruli udah seminggu nggak pulang ke rumah. Kami bisa laporin kamu ke kantor polisi. Tolong tenang dulu semuanya. Saya janji, saya akan jual semuanya. Saya jual rumah ini, kendaraan saya, semua yang saya punya saya akan jual untuk ganti rugi ke kalian semua. Tapi tolong kasih saya waktu. Kasian sekali ya Besti, Sylvia harus berkorban demi mengganti rugi para korban Ruli. Dan lagi-lagi secara tiba-tiba Sylvia mendapatkan chat misterius. Makanya dia ingin menghampiri rumah ibu Ruli. Jangan seperti Ruli ya Besti, yang terus-terusan kabur dari masalahnya. Akibatnya ibu Ruli jadi dalam bahaya. Ibu.
Ibu! 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 Bu! Ini! Ibu! Ibu! Sylvie! Kamu dorong ibu dari tangga? Tega kamu celakain ibunya karena kecewa sama aku? Bukan aku, Mas. Begitu aku sampai, ibu kondisinya udah kayak gini. Aku gak percaya. Bukannya terima kasih kepada Sylvia, Ruli malah marah kepada Sylvia. Bahkan, dia yang tertangkap polisi juga menyalahkan Sylvia. Loh Besti, tiba-tiba ada Arya yang mencoba menenangkan Sylvia. Bahkan, dia juga akan menjadi pengacara untuk membela Ruli. Tuh kan, lagi-lagi Besti, Ruli malah marah sama Sylvia. Padahal Sylvia dan Arya sudah berniat baik. Astaga, jahat sekali ya Besti. Baru juga ibu Ruli pulang dari rumah sakit, tapi ada tetangga yang julitin mereka. Dia juga udah banyak nipu orang pakai herbal ilegal. Kita doain ya Besti, semoga Sylvia bisa melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kenapa masih ada teror lagi ya Besti? Bukannya chat misterius itu dari Arya. Sampai-sampai Sylvia jadi ketakutan. Untung saja ada Sony yang datang. Sylvia jadi sadar kalau sosok misterius itu sama seperti sosok yang buat ia pingsan waktu itu. Bahkan, dia yang memastikan kepada bos Ruli juga gak menemukan bukti apapun. Semakin lama, Sylvia semakin dalam bahaya. Ada sosok yang hampir mencelakai Sylvia dan anaknya. Untung saja ada Arya yang menolong mereka. Jangan! Tolong! Hei! Lepasin! Di lain sisi, Sylvia lagi-lagi mendapatkan teror. Tapi dia gak tahu aja. Karena Sylvia yang mendapatkan teror mengakibatkan dia harus kehilangan pekerjaannya. Apalagi karena pekerjaannya yang berantakan gitu. Benar-benar jahat sekali ya Ruli. Bukannya dia taubat, dia malah semakin emosi dan menyalahkan Sylvia. Bahkan, dia juga mengusir Sylvia, Sony, dan Raihan anaknya. Maksud kamu apa, Mas? Kamu lupa, di saat aku bebas, kita itu udah bukan suami istri lagi. Aku talak kamu. Jadi kamu sama adik kamu angkat kaki dari rumah ini. Astaga Besti, selama ini yang meneror mereka adalah teman kerja Ruli, yaitu Demian, termasuk salah satu korban Ruli. Bahkan, Arya juga jadi ikut korban terornya. Arya ngapain malam-malam telepon? Halo Arya. Halo Sylvia, masih ingat suaraku? Kenapa kamu bisa nelpon pakai nomor teleponnya Arya? Jangan ngapa-ngapain Arya kamu. Ingat ya, Arya itu bukan keluarga saya. Tapi Arya sok jadi pahlawan kesiangan buat kalian berdua. Kalau kamu mau Arya selamat, kamu harus datang sekarang juga ke alamat. Aku udah Sherlock alamatnya. Tapi jangan coba-coba kamu lapor polisi atau Arya celaka. Ibu Ruli berusaha memberikan kejujuran soal Sylvia. Bahkan, ibunya juga memberitahu soal Demian yang udah melakukan itu. Makanya Ruli berusaha menolong Sylvia. Ya ampun Besti, akibat ulah Ruli dia membahayakan banyak orang. Apalagi karena ulahnya merugikan orang lain. Akhirnya kamu datang juga, Bos. Kamu udah celakain ibu saya. Kamu udah bikin ibu saya lumpuh dan sekarang kamu menyakiti istri saya dan sahabat saya. Semua ini gara-gara kamu. Istri aku jadi meninggal. Malam ini aku akan balas kamu. Dan kamu akan merasakan ditinggal istri tercinta kamu. Demian, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Aku tahu aku salah. Aku rela kalau aku harus dipenjara lagi. Tapi tolong jangan sakitin istri saya. Kamu sudah dikepung, Demian. Kamu ditangkap karena meneror keluarga Mbak Ruli. Pak, lepasin saya, Pak. Saya nggak salah, Pak. Ruli dan istrinya, Pak, yang sudah salah, Pak. Mereka semua penipu, Pak. Mereka sudah ambil uang saya, Pak. Diam. Nanti dijelaskan di kantor. Pak, bawa Pak. Siap, Dan. Ruli, sampai kapanpun saya nggak akan maafin kamu. Ingat kamu, Ruli. Ingat! Terharu ya Besti.
melihat Sylvia yang sudah kembali sadar. Bahkan Ruli yang mengakui kesalahannya. Semoga kehidupan mereka terus membaik ya Besti. Karena kebohongan akan merugikan kita cepat atau lambat. Nah Besti, biar tahu pembelajaran dari kisah nyata lainnya, saksikan terus Kisah Nyata hanya di Indosiar.